Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada episode keempat kali ini dengan Python Data Science. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Pandas sebagai package dari Python untuk mengolah data, membaca data, kemudian melakukan cleaning up data dan mencoba untuk membuat summary dari data itu. Jadi untuk sementara kita masih akan menggunakan Jupyter Notebook sebagai alat atau editor kita. Nah, karena itu kita langsung mulai saja. Oke, pertama-tama Anda harus membuka Jupyternya dulu. Nah, Jupyter Notebook ini Anda bisa menggunakan versi apapun ya, versi Jupyter Lab-nya atau misalnya Jupyter Notebook yang klasik, yang biasa. Kebetulan kali ini saya masih menggunakan Jupyter Notebook yang klasik. Mungkin pada pertemuan ke depan kita coba menggunakan Jupyter Lab ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk menjalankan Jupyter di fungsi-fungsi Jupyter di Visual Studio Code ya. Nah, langsung saja kita akan buat file baru. Kita gunakan kernel data science. Nah, kita beri judul 04 dash data science dash apa ya? Data setup ya. Kita belajar data setup, cleaning dan summary. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hal itu. Nah, pertama-tama kita akan melakukan data setup dulu ya. Data setup, cleaning kita kasih judul dulu dan summary. Oke, di bawahnya kita kasih judul kedua yaitu data setup dan cleaning. Oke, dan itu yang pertama yaitu import datanya dulu. Oke. Nah, kita import datanya, sorry, maksud saya import package-nya ya. Package dan datanya dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan mengimport package-package yang kita perlukan untuk ini. Jadi yang pertama itu adalah seperti biasa import pandas as pd ya. Kemudian kita import pandas, import numpy, kita import saja. Jadi ini kita jadikan standar saja untuk berikutnya. Sehingga apalagi kita tidak perlu repot-repot lagi ya untuk kedepannya. Import seaborn as SNS, import matplotlib as plt. Nah, satu lagi from Luigi kita gunakan package punya buatannya Wira karena datanya ini kebetulan data yang ini yang serial ini sudah dibuatkan ilustrasi oleh Wira dari Jacob ya. Oke, sekarang kita import ya, kita shift enter. Nah, oke, berikutnya kita siapkan dulu. Berikutnya adalah kita akan melakukan import data ya. Import data, membaca data. Membaca data dan menjadikan column name
sebagai indeks. Ya, jadi kita akan membaca datanya dan menjadikan kolom name sebagai indeks ya. Nah, kemarin kita punya data, kita sudah punya data dan kita simpan di sini ya, di folder data. Ada serial, di situ ada dua file, serial dan serial plus. Serial plus kemarin itu adalah hasil setelah kita save ya. Nah, sekarang eh, kita akan membaca data yang serial saja, bukan serial plus. df sama dengan, jadi kita simpan datanya itu dalam satu variabel bernama df seperti yang kemarin kita sudah buat, pd.read underscore csv ya, kemudian data slash serial dot csv ya, kita tab saja ya. Nah, ada yang berbeda di sini. Ini adalah cara kita membaca data seperti yang kemarin, yang awal ya. Nah, sekarang dengan cara ini kita membaca data itu dan memberikan indeks secara otomatis ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membuat name, kolom name-nya itu menjadi indeks. Nah, coba perhatikan ya, kalau saya df.head misalnya. Nah, kalau saya baca datanya, coba perhatikan pada ujung sebelah kiri ini ada indeks yang secara otomatis diisikan oleh Jupyter ini ya, oleh Pandas ya. Nah, tapi kalau misalnya saya menginginkan kolom name ini sebagai indeks, maka hal yang harus saya lakukan adalah saya tuliskan di sini index all ya, sama dengan name ya. Maka dia akan mengubah bentuk kolomnya seperti ini. Perhatikan. Jadi indeks yang numeric index itu tadi yang 01 dan seterusnya itu sudah hilang. Digantikan oleh indeks berupa name. Nah, dengan begini seperti yang kita bahas kemarin, cara untuk memanggilnya atau slicingnya juga akan berbeda ya. Oke. Nah, oke, jadi kita sudah membaca datanya. Sekarang data sudah ada. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah, kita coba lihat ya. Pertama adalah kita lihat dulu df.info. Kita tampilkan informasi dari data ini. Ya. Coba kita perhatikan. Nah, kalau kita ketikkan df.info, maka di sini akan diberikan summary kepada kita. Jumlah indeks atau jumlah kolom barisnya itu ada 77 entries, ada 77 data ya. Kemudian coba perhatikan, kita lihat di sini ternyata dan kita lihat dulu tipe datanya. Ada yang objek ini maksudnya adalah tipe data non numerik ya, non numerik. Jadi dia bisa teks, bisa karakter dan sebagainya. Nah, integer ini adalah tipe data integer, floating ini adalah tipe data yang ada koma-komanya, objek kembali lagi tadi, kemudian integer kembali lagi yang bilangan bulat, kemudian floating. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini semua data ini jumlahnya 77. Tapi coba perhatikan, ada yang 76, 76, 75. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita memiliki data atau baris atau kolom yang pada baris-baris tertentu itu datanya tidak ada. Oke? Tidak terisi. Atau orang biasa menyebutnya dengan none ya. Jadi tidak ada datanya. Apa yang harus kita lakukan untuk merapikan tabel yang ada seperti ini? Ya, ada dua cara ya. Yang pertama, kita bisa menghapus baris tersebut yang datanya tidak ada.
Atau yang kedua kita isi dengan angka tertentu atau data tertentu yang kita anggap bisa menjadi representasi dan tidak akan mengubah secara signifikan seluruh 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 summary dari data frame ini, ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu, kita tampilkan dulu ada satu perintah namanya isna. Isna itu adalah perintah di Python untuk menampilkan summary atau letak posisi-posisi di mana data itu yang kosong, ya. Nah, coba kalau df.isna, oke, ini karena tidak tampil secara keseluruhan, maka coba ya saya, oke, coba kita lihat ya, kita lihat satu ini lagi, kita kita coba untuk apa lagi, menampilkan berapa jumlah data yang kosong saja kalau gitu ya. Nah, caranya ya adalah dengan menuliskan satu instruksi seperti ini, df.isna, ya, .sum, ya. Kita jumlahkan semua data yang isna saja yang adalah none, ya. Oke. Isna itu is none, ya, atau tidak ini. Nah, coba perhatikan kalau kita shift enter, maka di sini ada karbo itu satu data yang kosong yang isna, ya. Sugar itu ada satu kosong. Potas itu ada dua yang kosong. So apa yang akan kita lakukan dengan data ini? Oke, pertama kita coba ini aja dulu. Kita coba apa lagi? Manipulasi datanya, ya. Cara yang pertama itu kita sebut dengan, saya buat dulu. Oke. Yang pertama itu kita sebut dengan drop data value, ya. Kita drop value-nya. Drop data value. Oke. Nah, jadi kita buang data yang kosong itu. Bagaimana caranya? Kita tinggal ketikkan instruksi df.drop, nah. Drop yang none. Oke. Kemudian kita shift enter. Nah, coba perhatikan di sini ada, coba lihat di data ke berapa ini, ya. Yang almond delight ini ada yang true di sini. True artinya bahwa di baris ini, pada kolom ini potas, pada baris kesekian ini di almond delight itu ada data yang kosong karena di sini nilainya true. Oke. Nah, ketika kita drop nah, maka coba perhatikan di sini sudah tidak ada lagi almond delight. Artinya kita menghapus baris yang berisi data kosong itu, di mana indeksnya itu adalah almond delight, ya. Nah, dengan begitu coba kita perhatikan df.info. Perhatikan sekarang, sorry, kita ini belum apa lagi, kita belum in place, ya. Nanti saja, nanti kita, oke, nanti saja dulu perintah itu. Nah, sekarang artinya bahwa data ini sudah tidak mengandung data yang kosong lagi. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara. Nah, cara keduanya adalah dengan satu metode yang namanya impute, ya. Impute data value. Oke. Nah, impute data value ini maksudnya adalah kita coba mengisi data yang kosong dengan suatu data tertentu. Misalnya gini, ya. Tadi kita lihat di, oke, kita langsung saja dulu df.fillna, ya. Fillna ini maksudnya adalah cara kita menginstruksikan Pandas untuk mengisi data frame yang kosong dengan suatu value tertentu. Misalnya kita
kasih value-nya tes aja dulu ya. Kita mau tahu dulu di mana sebenarnya posisi data yang kosong itu. Nah, coba perhatikan di sini ada tes ya. Artinya ini adalah data yang kosong dan kita sudah memerintahkan si Pandas ini untuk mengisinya dengan nilai tes. Oke. Nah, bagaimana misalnya kita ingin membuat atau mengisi suatu data, karena ini kan kolomnya tersebar ya, data yang kosong ini ada di karbo, ada di sugar, ada di potas ya. Nah, bagaimana nggak mungkin kan kita mengisinya dengan apalagi dengan angka yang seragam pastinya, atau dengan value yang seragam. Kita juga bisa melakukan pengisian dengan cara tertentu, misalnya gini. Kita buatkan satu dictionary ya, namanya isinya ya. Isinya itu kalau di kolom karbo ya, isinya itu adalah car misalnya. Kemudian kalau di kolom sugars itu isinya adalah sug misalnya ya. Kemudian kalau di kolom potas itu isinya adalah pot misalnya. Oke. Nah, kemudian kita akan df.fillna ini ya kita akan fillna dengan isinya. Oke. Nah, fillna isinya. Jadi kita akan ganti itu dengan isinya. Kemudian kita shift enter. Nah, coba perhatikan pada kolom potasium itu diisi dengan pot ya. Diisi dengan pot. Potasium, sugar, karbo ya. Diisi dengan pot. Jadi demikian juga mestinya pada kolom sugars itu akan diisi dengan sug dan karbo akan diisi dengan car ya. Oke. Nah, ada ada misalnya dalam keadaan tertentu ini kan karena isinya adalah numerik ya, numerik entah dia berbentuk integer atau berbentuk floating point yang ada koma-komanya, itu tidak mungkin dong kita isi dengan ini ya, tidak mungkin dong kita isi dengan numerik, karena nanti pada saat kita melakukan data analisis untuk misalnya melakukan korelasi ya, menghitung korelasinya, atau misalnya kita ingin menghitung uh, deskripsi dari datanya ya. Nah, itu yang akan repot nantinya. Nah, karena itu cara lainnya misalnya kita isikan dengan rata-rata dari nilai yang ada di kolom tersebut, misalnya begini ya. Kan cuman ada 3 tadi ya, ada tiga itu df dot karena cuma 3 kolom, jadi kita akan buat list seperti ini. Pertama adalah karbo, kemudian sugars, kemudian potas. Nah, data pada kolom-kolom ini kita fillna. Fillna dengan apa? Dengan df min, dengan rata-rata yang ada dari kolom tersebut. Nah, coba perhatikan di Almondilike jadinya yang ini tadi, yang kosong, yang potas ini diisi dengan 98,666. Dari mana kita tahu 98,66 itu adalah rata-ratanya? Ya, karena kita isi dengan min. Kemudian kita di sini tadi ada petunjuk bahwa Almondilike itu pada kolom potasium itu none, isinya none. Oke. Nah, kedepannya nanti kita akan melihat bagaimana sih fungsi apalagi metode min ini bekerja untuk apalagi untuk membuat rata-rata ya yang kita harapkan.
Oke, jadi itu adalah cara kita untuk mengisi. Oke, nah bisa juga misalnya kalau misalnya kita ingin mengisi seluruhnya, kita bisa tuliskan dengan cara df.fillna ya, kemudian df.min ya di sini ya. Nah, oke, dengan begitu angka-angka seluruhnya yang kosong yang berupa numerik itu akan diisi dengan rata-rata dari nilai rata-rata dari eh, variabel potasium atau sugars atau karbo itu atau kolomnya kayak gitu ya. Jadi begitu kurang lebih. Nah, sekarang kita perhatikan kalau kita apalagi kalau kita lihat ini kan sudah terisi ya. Mestinya kalau kita df.info itu tidak ada lagi data yang kosong di sini, tapi di sini masih ada. Apa yang terjadi? Karena sebenarnya data yang kita pre-processing yang ada di sini itu tidak disimpan ke dalam variabel df ini kembali, ya, tidak disimpan kembali. Jadi dia tidak diupdate. Ini hanya merupakan apa ya, case aja ya. Jadi dia ada case di sini dan itu tidak dikembalikan ke variabelnya. Nah, bagaimana caranya misalnya kalau kita ingin mengupdate? Nah, untuk mengupdate data itu ada dua cara. Bentar ya. Yang pertama, sebentar, kita kasih. Ada dua cara mengupdate data yang sudah kita cleaning atau kita ubah. Ya, yang pertama itu adalah dengan cara mengetikkan perintah df sama dengan df.fillna ya. Misalnya kita isikan dengan rata-ratanya ya. Yang kedua itu cara keduanya adalah kita menggunakan in place ya. Misalnya df.fillna df.min ya in place sama dengan true. Gitu saja. Nah, dengan begitu datanya akan terupdate. Nah, keduanya ini hasilnya sama. Apa yang berbeda dari kedua ini? Yang berbeda adalah kalau kita menggunakan teknik ini, ya, besar kemungkinan kita akan meload ulang, ya, kita load ulang, kita panggil ulang datanya. Tapi kalau ini kemungkinannya tidak ya. Tapi bisa juga tidak. Nah, sebenarnya untuk lebih praktisnya kita pakai yang ini saja, yang kedua. Oke? Jadi misalnya gini ya. Tadi setelah kita ubah-ubah datanya di sini, kita lakukan fillna, mengisi data yang kosong, itu ternyata di summary-nya, di infonya, itu belum berubah. Masih ada satu data yang kosong untuk karbo, satu data kosong untuk sugars, dan dua data yang kosong untuk potasium. Nah, sekarang coba kita lakukan df.fillna, df.min, kemudian kita in place ya. In place sama dengan true. Oke, nah sekarang kita shift enter. Ya. Nah sekarang, oke, oh sorry, ini ada, maaf ya, ada sedikit kesalahan penulisan. Oke, dengan begini kita sudah mengupdate-nya. Nah sekarang kita lihat ya, nah lihat ya, kita panggil df.info. Shift enter. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah tidak ada data yang kosong. Semuanya sudah berisi 77. Ya. Artinya data yang kosong tadi sudah kita replace.
sudah kita fill atau kita isi dengan data yang merupakan rata-rata dari kolomnya. Coba kita lihat df dot df saja ya, df saja. Oke, nah lihat df, lihat datanya sudah berubah semuanya ya. Jadi dengan begitu kita sudah melakukan data cleaning ya, kita membersihkan data-data uh, yang tidak kita butuhkan, kemudian atau kita dropping namanya, tekniknya namanya kita dropping dengan perintah dropna ya. Kemudian kita mengisi data yang kosong, alternatif lainnya kita mengisi data yang kosong dengan angka tertentu dengan perintah fillna. Oke? Nah, sekarang kalau sudah begini, sudah terisi datanya, sekarang kita sudah bisa melakukan operasi data. Nah, misalnya ya, sekarang data frame summary ya, kita buat data frame summary. Data frame summary. Nah, dengan begini kita akan, oke, kita siapkan dulu yang banyak. Nah, kita lihat, kita tampilkan dulu ilustrasinya. Sorry, dan salah. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi dari data yang kita punya ya. Nah, datanya sendiri adalah ini. Data frame-nya adalah ini ya. Jadi di kolom MFR ini ada kita lihat huruf-huruf N, Q, itu apa sih? Sebenarnya itu adalah nama manufaktur. Jadi yang kemarin itu saya lupa, pada pertemuan sebelumnya saya lupa satu properti dari illustration ini yang namanya nomenklatur ya. Nah, di sini ada N itu Nabisco. Ini adalah nama-nama manufakturer yang membuat sereal, produk-produk sereal. Ada American Home Food and Products, kemudian General Mills, Kellogg's, Nabisco, Post, Quaker Oats, kemudian Ralston Purina ya. Oke, jadi itu disimbolkan dengan N, Q, K, R, dan sebagainya. Oke, nah sekarang ini kan kita sebutnya sebagai angka yang unik ya, unique value namanya ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu apa-apa saja isinya tanpa memperhatikan jika misalnya kita tidak memiliki nomenklatur ini ya. Kita tidak memiliki nomenklatur ini, kita pengen tahu sih sebenarnya apa saja yang ada di sini di kolom MFR ini, apa saja isinya, apa saja nilai uniknya, unique value-nya. Nah, caranya itu adalah kita mengetikkan instruksi df nama kolomnya MFR ya dot unique. Oke, kemudian kita shift enter. Nah, ketika kita mengetikkan ini maka otomatis isi dari kolom manufaktur ini yang unik, yang berbeda itu maksudnya secara berbeda ditampilkan seperti ini. Jadi isinya itu adalah sesuatu yang mengandung N, Q, K, R, G, P, dan A. Kita lihat itu semua adalah sebagaimana yang ada di nomenklatur ini. Oke. Nah, itu unik ya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita mau tahu secara keseluruhan dalam data frame ini bagaimana sih komposisi unique value-nya? Nah, sekarang kita mengetikkan instruksi df unique ya. Nah, untuk mencari nilai numeriknya ya. Numerik dari uniknya itu. Nah, di sini MFR ada 7 nilai unik atau unique value. Ya. Nanti kalau misalnya mau cari tahu apa saja yang ketujuh itu, ketikkan instruksi ini. Ya. df mfr unique. Oke.
Nah, tapi jika sekiranya hanya ingin mengetahui jumlahnya, summary-nya, berapa, itu cukup menggunakan nunik. Jadi pada setiap ini akan disajikannya vitamin ada 3. Kemudian apalagi yang isinya adalah objek. Nah, ini objek, type, objek, vitamins. Oke. Type-nya ada dua ya. Oke, nah type ada dua itu apa saja? Misalnya ya, df.type.unique. Apa isinya? Adalah C dan H. Itu cold dan hot ya. Cold dan hot. Jadi jenisnya ada yang dingin dan panas. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan nah, misalnya ya, kita tadi sudah tahu ya, ini ada di kolom, kita coba lihat dulu kolom MFR-nya ya. Kita sudah tahu ada 7 unique value. 7 unique value. Nah, sekarang 7 unique value ini kan terdistribusi ke dalam 77 ini, 77 baris ya. Nah, kita tidak tahu berapa berapa saja jumlahnya masing-masing. Nah, untuk mengetahuinya itu secara tepat, kita bisa menggunakan instruksi yang namanya value count. Value counts ya, misalnya gini. df.mfr ya, kita mau cari tahu value count dari value counts ya. Kita mau cari tahu berapa sih jumlah K di dalam data frame kita ya. Dari data kita ada jumlah K yang diproduksi oleh Kellogg adalah 23 jenis. Ternyata yang diproduksi oleh G ini apa ya? G. G ini adalah General Mills ya. Yang diproduksi oleh General Mills itu ada berapa? Ternyata ada sekian ya. General Mills ada 22. Yang P, yang Q, R, N, N, dan sebagainya itu ada masing-masing ya. Nah, sekarang kita mau, misalnya kita mau pengen tahu ada berapa sih jumlah dari komposisi jumlah dari yang dingin dan panas. Coba lihat. Oke, coba lihat masing-masing ya. Ada C ya, itu sekitar 74, dan H yang hot itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis yang hot dan 74 jenis yang dingin. Oke, begitu juga untuk data-data yang lain ya, yang selanjutnya. Oke. Nah, data-data ini, data frame ini selanjutnya apa lagi ya? Data frame ini kita bisa lihat bagaimana komposisi deskripsi statistiknya seperti apa. Ya, karena di Pandas ini kita juga diberikan satu fungsi untuk mengetahui deskriptifnya, jadi statistiknya secara deskriptif itu seperti apa. Jadi caranya tinggal df.describe ya, describe, kemudian shift enter. Nah, di sini akan memperlihatkan bagaimana berapa jumlah data, min-nya berapa untuk masing-masing numeric value ini, kemudian standar deviasinya berapa, ya, kemudian angka minimumnya, angka maksimumnya, dan kuantilnya ada di sini ya, semua ditampilkan. Nah, ini kalau untuk seperti ini kita bisa transpose saja ya, karena lebih gampang. df.describe .t kita transpose ya. Transpose itu maksudnya kita ubah tampilannya, kita flip ya. Jadi tadi deskripsinya di atas ini, kemudian columns-nya itu labelnya di bawah sini, di samping ya. Oke, nah dari situ kan kita bisa apalagi bisa mempelajari
secara detail apa apa yang apalagi apa yang ada, eh, maksudnya data-datanya itu ada berapa, kemudian min-nya ada berapa, standar deviasinya ada berapa. Nah, tadi eh, untuk yang potas itu diisikan dengan oleh data rata-ratanya ya, min-nya itu diambil dari sini ya, itu min. Kemudian yang eh, karbo itu min-nya yang diisikan adalah untuk data kosong tadi ya, diisikan oleh ini, angka ini. Sugars juga diisikan oleh angka ini ya. Nah, ini bisa kita slice sebenarnya. Maksudnya slice itu gimana? Jadi kita bisa slice kayak gini. Kita hanya ingin menampilkan deskriptif statistik dari beberapa kolom misalnya. Misalnya ya, DF. Kita mau menampilkan karena ada beberapa kolom misalnya. Kalau untuk satu kolom kita cukup ketikkan misalnya calories. Ya, describe. Nah, kalau untuk calories, ya ketikkan saja seperti itu. Jadi dia akan membuat datanya seperti ini, ya. Deskriptif statistik dari kolom describe itu akan jadinya seperti ini. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin menampilkan lebih banyak, kita copy saja. Kita paste, paste. Tentu di sini harus kita berikan list ya, kita jadikan list. Ini kita masukkan ke dalam list. Ctrl X, V, ya. Nah, kita bisa tambahkan misalnya protein ya, kemudian fat, kemudian ya tambah satu lagi ya sodium lah ya, sodium. Kita shift enter. Nah, berarti kan dia akan menampilkan data-data dari ini, dari ketiga, dari list kolom yang kita inginkan ya. Kita transpose aja. Jadi modelnya seperti ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat. Nah, dengan begini kita jadi tahu bahwa oh, oke, data kaloris itu countnya sekian ya. Oke. Kemudian minnya sekian. Standar deviasinya minimum, nilai minimumnya, nilai maksimumnya sekian. Oke. Kuantilnya adalah ini. Oke. Nah, begitu juga kalau misalnya spesifik kita hanya ingin mengetahui misalnya DF kaloris dot min, ini bisa langsung ditampilkan ya. Nah, kayak gini. 106 sekian. Min untuk kalori 106,883,117. Oke. Ini bisa ditampilkan ya. Nah, selain itu, selain hmm, tadi kita sudah masuk ke data ya, data frame summary ya. Oke. Selain deskriptif statistik, kita juga sudah apalagi sudah bisa menampilkan data korelasi dari tabel ini. Jadi misalnya kita ingin menampilkan korelasinya, kita tinggal ketikkan df.correlation ya. Coba lihat. Nanti secara otomatis dia akan menampilkan korelasi antar setiap variabel ini. Jadi misalnya kaloris dan kaloris ya satu lah pasti. Ya, kemudian antara protein dan kaloris itu adalah 0,019. Fat dengan kaloris sekian. Dan seterusnya. Jadi di sini dia sudah petakan, dia sudah menghitung dan dia menyajikan dalam bentuk tabel korelasi antar setiap variabel ini. Oke, nah saya pikir apa lagi ya? Mungkin itu saja dulu. Eh, oh iya, tadi ini data yang sudah kita olah, kita 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 input itu kita simpan aja dari satu data. Jadi df dot to csv ya,
data, kemudian serial updated ya. Oh, clean kita kasih nama clean ya, clean.csv. Oke, jadi kita update datanya, kita simpan ke clean.csv. Oke, sekarang kita lihat datanya apakah sudah oke, clean ya. Kita sudah punya data serial clean.csv. Kita coba buka, oke. Sudah ada. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya pikir begitu saja dulu. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.